Sige. Bisa ke mama nih. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bunga Kusimarasel, mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia. Kalau boleh tahu sebelumnya nama adik siapa ya? Nama saya Juliana, Umur adik berapa? 16 tahun, Sekarang adik duduk di bangku kelas berapa? satu SMA. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada adik. Adik sudah tahu belum apa itu anemia? Belum tahu banget. Belum tahu banget ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia dan tolong adik simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian anemia, apa itu etiologi anemia, klasifikasi anemia, dan manifestasi klinis anemia, pemeriksaan anemia itu apa aja, dan cara penanganan yang anemia itu seperti apa, dan bagaimana cara mencegah anemia. Nah, adik simak baik-baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih anemia itu. Nah, anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah di bawah normal akibat kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial yang diperlukan dalam pembentukan serta produksi sel-sel darah merah tersebut. Nah, apa aja sih penyebab anemia itu? Adik tahu apa tidak? Nggak tahu ya? Nih, di sini saya akan menjelaskan penyebab apa aja tuh penyebab anemia itu. Yang pertama ada mengkonsumsi obat-obat tertentu. Yang kedua adanya eliminasi yang terjadi lebih awal daripada biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Dan yang ketiga itu misalnya memiliki riwayat penyakit kronis. Nah, contohnya itu seperti kanker ginjal atau ulcerative colitis. Nah, dan yang keempat ada mengidap beberapa bentuk anemia seperti thalassemia atau anemia sel sabit yang bisa diturunkan. Lalu sedang hamil. Dan yang terakhir adalah memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, anemia aplastik, atau dan juga bisa disebut dengan multimieloma. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang klasifikasi anemia. Apa aja sih itu? Nah, klasifikasi anemia itu adalah akibat gangguan eritropoiesis. Tahu nggak itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3, yaitu ada anemia defisiensi besi, yaitu tidak cukupnya suplai besi mengakibatkan defek pada sintesis Hb, mengakibatkan timbulnya sel darah merah yang hipokrom dan mikrositer. Dan yang kedua ada anemia megaloblastik, yaitu defisiensi folat atau vitamin B12 yang mengakibatkan gangguan pada sintesis timidin dan defek pada replikasi DNA. Efek yang timbul adalah pembesaran prekursor darah merah di sumsum belakang dan hematopoiesis yang tidak efektif dan pasitopenia. Dan yang ketiga itu ada anemia aplastik. Nah, ini tuh terjadi akibat sumsum tulang gagal memproduksi sel darah akibat hiposelularitas. Nah, apa sih hiposelularitas itu? Dapat terjadi akibat paparan racun, radiasi, reaksi terhadap obat atau virus, dan efeknya pada perbaikan DNA serta gen. Dan yang terakhir itu ada anemia mielotistik, yaitu anemia yang terjadi akibat pergantian sumsum tulang oleh infiltrate sel-sel tumor, kelainan granuloma yang menyebabkan pelepasan eritroid pada tahap awal. Nah, di sini saya juga akan memberitahu apa kepada adik gejala-gejala anemia itu apa. Gejala-gejala pada umumnya itu mata akan berkunang-kunang,
gampang mengantuk, pucat, lemah, letih lesu, dan lidah, bibir, kuku itu kelihatan pucat, serta wajah atau muka juga kelihatan pucat, serta bila dicek hemoglobin dalam darah itu kurang dari 111 gram. Nah, gejala anemia yang parah itu saya akan menyebutkan juga ada kedinginan, mati rasa pada tangan dan kiri, sesak napas, denyut jantung yang cepat dan tidak teratur, serta nyeri dada. Di sini juga saya akan memberitahu kepada adik apa aja sih pemeriksaan anemia itu. Nah, pemeriksaan anemia itu ada tes darah lengkap, tes kadar retikulosit, terus apus darah tepi. Sementara pemeriksaan tambahan lainnya kayak juga ada tes zat besi, vitamin B12 dan asam folate, serta elektroforesis hemoglobin. Nah, di sini saya akan menunjukkan video tentang cegah anemia ya. Adik simak baik-baik. Hai, sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini, sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit Ini konsentrasi. seperti yang saya jelaskan tadi ya, Dik. Terkadang, orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal, itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan, tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Kenapa? Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang, terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak, saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan. Padahal, fungsi tubuh sudah terganggu.
Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani, terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan Benar nggak daging tuh? itu bikin gemuk? Iya. Jawabannya adalah tidak. Enggak, itu Bila salah. dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? Nah, TTD gimana diminum tuh? 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi, perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Oh, jika tinjanya berwarna kehitaman Apakah tidak minum berbahaya TTD ya? secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak. Karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum zat besi, tinja berwarna agak kehitaman. Jadi sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar menurun dan kegiatan kita terganggu. Kurang asupan zat besi adalah penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki risiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD. Sudah paham belum? Sudah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Dengan dukungan guru, keluarga, serta petugas kesehatan, kita semua pasti bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Nah, di sini adik sudah paham belum apa sih penyebab anemia itu? Kakak mau tanya. Kurang asupan zat besi, gangguan penyerapan makanan, kelelahan. Nah, benar ya. Berarti adik menyimak dengan baik apa yang kakak jelaskan tadi. Nah, sebelum kakak pamit undur diri, kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendengarkan dan menyimak materi yang telah kakak berikan tadi. Nah, sebelum kakak pamit undur diri, kakak ingin memberikan adik posternya untuk dibaca lagi. Kalau begitu kakak pamit undur diri ya. Terima kasih. Sama-sama.